Shalom, umat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita berjumpa lagi dalam Ngopeni Iman setelah sekian lama. Ini adalah Ngopeni Iman di awal tahun 2023 dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama secara singkat pada saat ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, boleh memberikan kami hikmat untuk boleh merenungkan firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan senantiasa meneguhkan kami sekalian. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Ya, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, tapi terkhusus kita hanya akan membaca ayat yang ke-1 dan yang kedua saja. Mazmur 15 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, demikian bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ada sebuah cerita di Tiongkok kuno. Pada saat itu masyarakat di pinggiran Tiongkok itu seringkali diserang oleh orang barbar, ya. Orang barbar itu kalau nyerang itu begitu membabi buta sehingga menimbulkan kerusakan dan dampak yang luar biasa. Nah, untuk itulah mereka mencari cara bagaimana supaya mereka tetap terlindungi. Nah, itulah alasan mereka membuat sebuah tembok yang tinggi dan besar, ya, tinggi, besar, dan sulit untuk ditembus, begitu ya. Dan ternyata benar, ketika tembok itu sudah jadi, orang-orang barbar tidak mampu menembusnya. Jelas sekali, digedor tidak bisa, dijebol tidak bisa, saking tebalnya, dipanjat terlalu tinggi. Wah, mereka merasa aman. Hingga suatu ketika orang barbar itu mampu menembus tembok itu. Mereka panik, tapi akhirnya mereka mampu mengalahkan sekelompok kecil orang barbar itu. Akhirnya mereka mencari tahu kenapa kok mereka bisa jebol pertahanan temboknya itu. Ternyata bukan temboknya yang jebol, tapi adalah seorang tentara penjaga yang berhasil disuap atau disogok oleh orang-orang barbar, sehingga mereka bisa lewat pintu gerbang yang luas untuk mereka bisa masuk dan semua pasukannya. Di sini kita tahu bahwa orang-orang Tiongkok pada saat itu mampu dan berhasil membuat tembok yang besar dan tinggi. Tapi mungkin saat itu mereka masih gagal membangun mental yang punya integritas pada para pasukannya. Iya, integritas. Itu adalah hal yang kita rasa sekarang ini mungkin menjadi hal yang cukup sulit untuk ditemukan secara baik. Dan tema pada saat ini adalah bagaimana kita menghidupi dan menghidupkan integritas. Seperti tentara Tiongkok yang tidak punya integritas tadi. Dia berlaku tidak jujur, dia berlaku curang, dia tidak punya rasa nasionalisme sehingga dia bisa disuap, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Padahal dia tahu, dia punya pemahaman yang baik tentang apa itu nasionalisme, apa itu membela negara, tapi ternyata pertahanannya tembus juga. Integritas itu sederhananya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, perasaan, dan tindakan. Adanya kesatuan, konektivitas antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Itulah integritas. Untuk itu menjadi orang yang berintegritas itu tidak mudah. Itulah kenapa di bangsa Indonesia sendiri, tidak usah ke negeri Tiongkok ataupun ke belahan dunia yang lain, yang namanya korupsi masih tinggi. Orang-orang apakah yang ada dalam pemerintahan itu yang ternyata akhirnya berrompi KPK itu tidak tahu bagaimana cara hidup bernegara yang baik? Tahu, tapi ternyata kelakuannya tidak baik. Apakah mereka tidak bisa memberikan ajaran ataupun memberikan seperti kuliah umum, seminar tentang kenegaraan, tentang menjadi negarawan yang punya integritas? Mampu, tapi ternyata tindakannya tidak.
Untuk itulah Mazmur pada saat ini mengingatkan kepada kita, sang pemazmur, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang boleh tinggal dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal dalam gunungmu yang kudus? Sehingga apa jawabannya? Orang yang mempunyai integritas. Apa itu? Dia yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Berlaku adil, mengatakan kejujuran, perilakunya tidak bercela, dan tentunya itu semua mempunyai keutuhan dalam dirinya. Saya teringat dengan sebuah slogan, yaitu apa? Jarkoni, begitu ya. Iso ujar, iso nglakoni. Itulah seringkali disematkan pada seorang pendeta ataupun para guru ataupun pemuka agama yang seringkali mendapatkan tuduhan bisa berujar, bisa mengajar, tapi tidak bisa melakukan. Ngomongnya pintar tapi kelakuannya tidak seperti yang diomongkan. Tetapi kalau boleh jujur, bukankah ini juga berlaku bagi siapapun? Setiap kita, setiap orang-orang percaya yang kepada Kristus. Saya berikan contoh begini. Apakah kita memiliki integritas? Kita lihat dulu. Yang pertama, kita paham akan firman Tuhan. Ya, paham. Saya paham, kita semua paham akan firman Tuhan. Tapi apakah pemahaman itu kemudian mempunyai kesatuan dengan ucapan kita ataupun mungkin dengan tingkah laku kita? Misalkan saja, selalu pergi beribadah senantiasa, mendengarkan firman Tuhan dengan serius, itu menjadi hobi kegemarannya, tapi punya kegemaran yang lain ngomongin orang. Nah, jelas tidak berintegritas dong. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikiran baik, untuk memperbaiki tingkah laku orang, bukan untuk membicarakannya. Memahami firman Tuhan, ya, tapi mungkin perkataannya tidak baik. Perkataannya jauh dari rasa membangun kepada mental seseorang, justru malah menjatuhkan. Pertanyaan yang mungkin seringkali diajukan oleh misalkan saja para orang tua kepada orang-orang muda, kamu udah nikah belum? Pertanyaan sederhana, tapi untuk pemuda itu bisa menyakitkan sekali. Kamu kapan lulus kuliah kok lama banget? Pada dia sendiri, si anak ini begitu ya, sedang berjuang mati-matian dengan tugas akhirnya dan dia sedang depresi. Ayo wes duwe anak urung. Dia tidak merasa bahwa ada perjuangan besar yang sedang dilakukan. Memahami firman Tuhan tentang kebaikan, tapi caranya seringkali keliru dalam menerapkannya. Misalkan saja juga ada yang ngomong, jangan main HP terus, padahal dia sendiri main HP. Wah, kalau itu saya begitu ya. Melarang Jati kadang-kadang main HP, tapi saya sendiri kadang sampai direbut HP saya begitu. Berarti saya sebagai orang tua tidak berintegritas begitu. Sok-sok mengajarkan sesuatu, tapi saya sendiri melakukannya. Kemudian bagaimana cara kita memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau apa yang kita pahami, pemahaman kita tentunya sama Bapak Ibu. Pemahaman bahwa Tuhan itu baik, menginginkan kebaikan, memerintahkan kita supaya berlaku adil, menjauhi cela. Kita tahu itu semua, kita bisa merasakan mana yang baik dan yang buruk. Tapi bibir dan lidah kita, tingkah laku kita bisa jadi tidak sinkron, tidak satu. Itulah yang dinamakan kita tidak sedang menghidupi apa itu integritas dan tidak berusaha menghidupkan. Untuk itu kita perlu hikmat, kita perlu belajar dari Tuhan senantiasa untuk terus bisa belajar, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita juga minta Dia melembutkan hati kita supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang mau untuk terus belajar, berhati-hati menggunakan bibir dan lidah kita, berhati-hati dalam kita melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena jangan sampai justru yang keluar dari pemahaman yang baik itu justru keluar sesuatu yang buruk. Itu tidak berintegritas. Nah, untuk itu kita sama-sama belajar, bertanya apakah kita sudah punya integritas atau belum, punya kesatuan apa yang kupahami tentang kebaikan firman Tuhan, apa yang kurasakan tentang cinta kasih Tuhan, dan apa yang bisa kuucapkan, bisa kulakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kita semua bisa terus belajar setiap hari, memohon hikmat kepada Tuhan agar kita semakin menjadi pribadi yang berintegritas.
Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar tentang integritas. Dan ampunilah kami jikalau selama ini mungkin kami sebenarnya memahami apa yang harus kami lakukan, tapi kami tidak melakukannya. Kami tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi kami tidak sadar kami melakukan tidak sesuai kehendak Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus mengasihi, tapi bibir dan lidah kami menyakiti orang lain. Kami tahu bahwa kami harus bersikap jujur, tapi beralaskan dengan segala alasan dan alibi, kami bersikap tidak jujur. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk meneladan Engkau ya Kristus, bahwa Engkau memiliki cinta Bapa dan Engkau juga menularkannya. Engkau memiliki kasih surgawi dan Engkau pun juga melakukannya dalam kehidupan. Belajar akan firman-Mu, biarlah itu menjadi sebuah dasar untuk kami boleh meluruskan perkataan kami, meluruskan hati kami, dan juga meluruskan tingkah laku kami. Menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan-Mu, menjadi murid yang semakin layak untuk mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Ngopeni Iman selanjutnya. Tuhan memberkati, sehat selalu ya.